Audio Jungle. Oke. Nah, ini berbicara tentang Medific rekan-rekan sekalian ya, medical fiction. Nah, menurut saya akan di materi sebelumnya bagaimana cara memfungsikan Medific. Rekan-rekan sekalian, selang dulu rekan-rekan sekalian untuk bioenergi dulu. Salah satu bioenergi yang harus dilakukan supaya Medific-nya itu fungsional. Jadi bioenergi apa yang paling bisa dilakukan setiap saat? Bioenergi bumi, benar nggak? Bioenergi bumi yang harus kita lakukan karena kita perlu cadangan energi. Kita ngambilnya dari bumi. Pada satu saat kita ngambilnya dari bulan. Pada satu saat kita ngambilnya dari matahari. Tetapi yang pada setiap saat bisa dilakukan adalah dengan bioenergi bumi. Jadi lakukan dulu bioenergi bumi, rekan-rekan sekalian. Setelah melakukan bioenergi bumi, diharapkan orang tersebut itu memfungsikan medical picture-nya. Untuk apa? Ya untuk dirinya. Oke, rekan-rekan sekalian. Bisa contoh kan. Dari lobus frontalis. Lobus frontalis tersebut itu warnanya kuning, rekan-rekan sekalian. Tidak usah juga kita membayangkan setiap bagian otak. Tapi kalau tahu perlu. Ya. Yang penting ketika Anda itu membayangkan warna kuning, maka kita itu sudah memfungsikan yang namanya lobus frontalis atau lobus bagian ini nih, bagian depan ya. Nah, karena rekan-rekan sekalian perlu dipahami, warna kuning itu selain daripada sebagai pelumas, antibakteri ya, anti macet ya gitu ya, ataupun penenang, maka rekan-rekan sekalian yang namanya warna kuning di frontalis ini akan membiaskan dangian. Oke, ya. Ketika seseorang itu sering memedifik dirinya dengan warna kuning, maka orang tersebut akan lebih fresh. Begitu rekan-rekan sekalian, karena ya otak frontalisnya ini berfungsi. Seperti itu rekan-rekan sekalian, kalau penampilan kita sudah menenangkan, tada 80% benang tersugesti jelema gitu. Itu berarti ketika kita membayangkan warna kuning, kita itu sudah memfungsikan yang namanya lobus frontalis. Kekuatan magnet yang ada di otak sebelah depan kita. Ketika kita juga membayangkan warna hijau, berarti kita itu sudah memfungsikan parietal kita. Lobus otak bagian atas kita, rekan-rekan sekalian. Yang ini fungsinya itu adalah untuk mengontrol nilai hormonal. Ya. Nah, kemudian juga ketika kita itu sedang membayangkan warna biru, berarti kita itu sedang memfungsikan otak yang namanya bagian parietal atau bawah pinggir ya. Warnanya biru dan otomatis rekan-rekan sekalian, ketika kita memfungsikan warna biru ataupun warna hijau, secara otomatis kelenjar di bawah otak kita itu ikut aktif. Sehingga ketika kita memfungsikan warna biru, itu efeknya itu analgesik dan antipiretik. Pereda rasa nyeri dan pereda panas. Gitu loh. Tapi pahami, kunaon nu panasku saya di Medific biru anger wae panas. Hati-hati, jangan-jangan kita itu belum melakukan bioenergi. Begitu ngecas, ayeuna ku power bank. Power bank nana teh tulisanana teh 0 gitu. Wah bisa ngecas lebih kebayang kumaha oke gitu ya. Nah seperti itu rekan-rekan sekalian. Dan kemudian nih bagian belakang lobus occipital. Lobus occipital itu adalah bagian dari otak bagian belakang yang warnanya itu adalah warna merah rekan-rekan sekalian. Ya, warna merah itu adalah warna penghancur. Warna penghancur ya. Atau warna merah itu juga adalah warna pemberi antusias. Jadi lamun murung, nguyung, ngejelema teh kitu tak kawas nu perlu. Nah, coba Medific merah gitu. Putih dulu kemudian merah rekan-rekan sekalian ya. Seperti itu. Nah, itu sebagai penghancur, sebagai pemberi antusias, sebagai pemberi semangat gitu. Nah, bagi orang-orang yang depresi apa yang harus dilakukan oleh kita? Orang-orang yang sedang histeris misalkan kehilangan buah hatinya siapapun dan lain sebagainya.
Nah, yang harus kita lakukan adalah medifik putih dulu, kemudian medifik merah. Nah, setelah itu orang tersebut akan segera bangkit ya dari depresinya. Berarti rekan-rekan sekalian, ketika kita membayangkan atau mengatakan warna merah, secara otomatis bagian oksipita atau bagian belakang dari otak kita itu fungsional. Yang terakhir, ketika kita membayangkan warna putih atau mengatakan warna putih, secara otomatis kita itu sudah memfungsikan kelenjar ataupun susunan saraf ataupun susunan otak di cerebellum atau di otak kecil. Otak kecil itu pusat memori, rekan-rekan sekalian. Makanya kenapa kalau seandainya kita memedifik atau melakukan medifik itu harus warna putih dulu. Supaya apa? Supaya memori kita itu full dulu. Supaya memori kita itu jejegela gitu loh, ke mana-mana, ke schizofren gitu. Nah gitu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita membayangkan warna putih, memori kita itu utuh dulu. Kalau memori utuh, berarti otak besar juga akan utuh. Kalau otak besar utuh, maka kelenjar di bawah otak itu akan maksimal. Begitu rekan-rekan sekalian. Kan berarti gini, kalau serotonin itu sendiri membuat manusia itu lebih kreatif, produktif, bergerak gitu loh. Ya. Nah, kalau dopamin itu sendiri, itu fungsinya itu adalah untuk diam, memikirkan, menganalitik. Seperti itu. Siap. Nah, orang-orang yang dia mempunyai, dia tuh tidak apa dia teh ngebohong atau tidak gitu kan? Iya. Ini teh peduli atau tidak gitu, pura-pura peduli tapi banget kemana meni gitu. Nah, seperti itu disebut juga kepribadian ganda Om Bram. Oh, berarti bipolar nyambuinya. Bipolar. Karena iya, siap. Karena seseorang itu harus menentukan pilihan, lamun benci gitu lah, lamun suka. Tapi lamun yang berhasil daek kudu suka. Nah, itu adalah kepribadian yang ekstra. Kalau kepribadian yang bipolar itu mencela-mencela. Pek ayeuna semangat, pek isukna down, isukna di semangat, down deh. Nah, itu juga adalah bipolar awal. Nah, orang-orang yang mempunyai kepribadian manusia itu adalah orang-orang yang berjuang demi keinginannya itu untuk apa gitu. Cik babasaana naik downline jorokan, naik upline jorokan, naik nahawan jorokan, naik di rumah tangga. Geus sumun bukmun umuyun pahum layar ciun. Jadi boga panon teu dipake, boga ceuli teu dipake, kernu negatif mah gitu loh. Pada satu sudut itu dia akan tetap seperti kacamata kuda gitu loh. Nah, gue gitu kalau impian. Nah, itu jelema. Nah, itu manusia gitu. Nah, jika tidak demikian, berarti kan tadi. Nah, jika tidak demikian, ya itulah yang manusia tersebut itu ya hanya punya rencana. Hanya punya rencana tapi tidak penguat. Tidak mempunyai penguat. Nah, orang-orang yang demikian itulah yang tidak mempunyai penguat. Makanya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk alternatif. Di mana makhluk alternatif ataupun makhluk sosial itu selalu harus ada direction. Penunjuk arah gitu loh. Benar enggak? Karena dimanapun juga ada aturan gitu. Yeah. Nah, jangankan sendiri di hutan belantara pun ada aturan. Datu bisa sembarang coba tanya taroskeun ka Pak Ustad. Atau ka ieu ka Om Asep Jack. Nu baheula sok dileuweung. Sorangan dileuweung, da teu meunang sare atuh didatang ka tiara bisa dikerep ke beong. Atuh padahal ngeunangeun didatang ka tiara teh gede gitu loh. Tapi ada aturan rimba juga, di rimba juga ada aturan. Kabayang mun di kota aya deui aturan, di rimba we aya aturan gitu loh. Nah, termasuk nih misalkan seperti ini. Kan di laut ada aturan nggak? Nelayan pun ada aturan, benar nggak rekan-rekan sekalian ya? Kalau ketika dalam kondisi bulan purnama ataupun kondisi bulan terang tersebut tidak boleh itu ke laut karena udah capek-capek kan gitu. Sehingga orang itu memilih untuk ketika bulan parem gitu. Nah, dia lebih akan banyak mendapatkan ikan itu kan di lautan tersebut. Berarti dimanapun ada aturan. Nah,
orang yang tidak taat pada aturan itu disebut semi bipolar. Semi bipolar, rekan-rekan sekaliannya disebut semi. Kalau bipolar itu ya udah ke patologis ya, udah ke penyakit gitu. Tapi inilah yang disebut semi bipolar. Semi bipolar itu adalah orang yang lebih cenderung tidak taat kepada aturan. Nah, itu semi bipolar. Semi kepribadian ganda gitu. Nah, sehingga dimanapun orang-orang yang semi bipolar itu sulit untuk berhasil. Begitu. Biasanya orang-orang semi bipolar itu orang-orang yang tidak mempunyai penguat, tapi dia mempunyai rencana. Begitu, Om Bra. Siap. Berarti terapinya, Boy, lebih ke psikis, Boy. Lebih ke psikis dan lebih ke pendekatan spiritual. Jadi siap. Manusia itu diciptakan bukan dari batu, bukan dari belahan batu gitu. Maka manusia itu harus belajar. Kan gitu ya. Iya. Manusia itu harus mencukupi dirinya gitu. Da daek teu daek da dunya mah moal ngadaguan jelema ayeuna. Saya mah keur hoream sugan bumi teu muter gitu. Tah ngarebu bumi muter. Bener teh. Saya mah keur hoream teu mood saya mah gitu. Sugan bumi jadi tidak berputar, dah berputar coba. Nah, yang menjadi tantangan apakah kita mau memutarkan dunia ini atau kita yang terbawa putaran dunia ini? Itu pilihan. Ya, berarti kalau kita mau memutarkan dunia ini, berarti kita menjadi penentu dari hidup kita. Kita harus punya direction, harus punya penunjuk arah, harus punya penguat. Siap. Begitu. Jelas, Boy. Arahnya. Jadi dunia mau sugan omak rek cicing heula Om Bram kedua omak sugan cicing heula aman. Moal. Berarti agar omak mau baledukan gitu aja. Berarti lebih ke CBT, cognitive behavioral therapy, plus meren cleansing, balancing, tonikum. CBT nanti 2. Setuju. Betul. Jadi lebih pendekatan ke spiritual. Lebih akan lebih kena ya ke spiritual ataupun lebih ke nilai-nilai budaya. Siap, Boy. Lamun pun nilai pendidikan mah nilai rasio bang Om Bram. Jadi lamun misalkan nilai rasio, ya cok IPA mah kieu, cok kedokteran mah kieu. Wah, bong teu nyegag. Biasa ya itu Mas Bram. Oke, Bu, ini dilanjut dari Bu Rosita. Di sini ada mohon petunjuk Abu ya. Nah, ini juga kaitannya masih dengan otak sepertinya, Bu. Mohon petunjuk Abu ya, apakah seorang pengobat atau pemakai narkoba bisa membuat susah mempunyai keturunan dan bagaimana cara mengatasinya? Karena suami istri ini sama-sama pemakai katanya, Bu. Jelas. Contoh misalkan gini. Kan ada 4 jenis ya yang narkoba itu. Yang pertama jenis narkoba yang pertama itu kanabis. Kanabis itu sejenis ganja. Nah, ataupun sejenisnya atau opiat ya. Nah, ganja tersebut itu fungsinya kan mempres hormon dopamin supaya keluar. Hormon dopamin, hormon diam, hormon lebih senyum dan lain sebagainya gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa konsepsi sperma bisa menjadi sempurna pembentukannya ataupun ovum menjadi sempurna pembentukannya itu apabila kadar serotonin dan dopamin stabil. Jika kadar dopamin dan serotonin stabil, maka follicle stimulating hormone itu akan memproduksi sel reproduksinya. Kalau follicle stimulating hormone itu terbentuk, maka secara otomatis berarti testisnya akan mengeluarkan testosteron. Kan gitu ya. Kalau secara perempuan berarti estrogen progesteronnya juga akan keluar sehingga terbentuk ovum yang bulat, bukan oval, bukan PCO, kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, apakah narkoba itu sangat berpengaruh? Itu juga dari kanabis. Terus ada juga dari amfetamin. Amfetamin itu sejenis sabu ya, seperti itu. Nah, amfetamin itu fungsinya kan psikoaktif.
mengaktifkan psiko, mengaktifkan yang namanya pusat kesadaran. Jadi si cerebellum atau otak kecil itu menjadi aktif terus. Sehingga ketika aktif terus hormon cerebellum aktif terus, maka melatonin itu akan berkurang. Hormon melatonin itu hormon tidur, Bu. Jika hormon tidur itu berkurang, follicle stimulating hormon itu akan garing, tidak terproduksi. Kalau follicle stimulating hormon itu kering, otomatis testis kering, ovum juga akan kering, benyol. Begitu, itu dari amfetamin. Yang ketiga itu karbamazepin. Nah, karbamazepin itu sejenis obat-obatan dari misal diazepam, Valium, kemudian Rohypnol, seperti begitu ya. Obat-obatan aja dulu, pel penenang sudah disebut seperti gitu. Tapi ada juga pel pengaktif juga gitu. Nah, ketika nih seseorang memakan pel antidepresif, secara otomatis fungsi liver itu akan menurun. Karena human dignity atau tabula rasa itu getarannya itu akan menurun. Jika getaran menurun, otomatis berarti follicle stimulating hormone juga akan menurun kerjanya. Ketika follicle stimulating hormone menurun, otomatis berarti sperma kurang terproduksi, ovum juga benyol. Gitu. Itu jenis yang ketiga. Jenis yang keempat, morfin. Nah, morfin. Morfin itu sendiri disebut juga analgesic syndrome. Jadi pereda rasa nyeri tapi memblok kerja otak supaya juga ikut hilang kesadarannya. Nah, oke, otomatis ketika memblok sel saluran di bawah otak tersebut terblok, follicle stimulating hormone juga kurang terproduksi. Kalau kurang terproduksi, otomatis berarti kan testosteron itu sperma tidak terproduksi, kurang terproduksi. Ayah sperma tapi buntutnya kurang panjang, gitu ya. Ayah terproduksi ovum tapi benyol. Nah, seperti itu. Jadi seluruh narkoba itu mengeringkan rahim atau mengeringkan sperma. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan jelas berarti kan harus menghentikannya. Tapi jika harus berproses, hal yang harus dilakukannya adalah yang pertama, cukupi berarti nutrisi, Bu. Cukupi nutrisinya yang mengandung banyak protein. Kan gitu. Nah, kalau suplemennya jelas RPGM, madu habat, HB-Core, nah itu ataupun kapsul. Nah, itu adalah untuk mensuplai protein. Nah, yang kedua, bagaimana caranya dia itu minum, jelas berarti 4 pola, Bu, harus dijalani oleh dia. Ya. Dijalani oleh dia 4 pola tersebut. Nah, dan pada intinya itu adalah bagaimana dia itu bisa berkeringat setiap harinya. Karena itu adalah harus ada proses detoksifikasi. Jadi makan protein, misalkan punya protein, banyak protein, tapi kurang berkeringat, anger we di Ibu gitu loh. Si ovumnya akan benyol, sperma juga akan terproduksi tapi buntutnya kurang panjang. Jadi disebut nanti oligosperma, gitu. Seperti itu, Bu. Iya, hatur nuhun Abuya. Salah satu nih kesempatan, Bu, apa yang harus dilakukan? Terapi kupra dan akupoint anatomi itu solusi tepat menuju sehat. Siap. Oke. Kasihan soalnya masih saudara. Gini, Bu. Kalau berbicara narkoba, berbicara juga detoksifikasi. Detoksifikasi yang paling baik dan bisa meredakan rasa sakit dari pelepasan narkoba itu adalah lanolenic acid. Lanolenic acid itu adanya pada GMS2. Lanolenic acid yang paling fresh itu ada di GMS2. Jadi bagaimana mengkonsumsinya? Nah, ketika misalkan kan sini ada rutenya ya, Bu, ya, kalau narkoba mah ya. Kalau misalkan ya, Bu, biasanya misalkan tiap 3 jam, 4 jam dan lain sebagainya. Ataupun kalau morfin itu bisa dalam sehari 3 ataupun 4 kali. Atau obat bisa 2 kali, pagi 1, sore 1, kan gitu. Atau ganja bisa pagi, siang, sore, kan gitu. Kan bisa seperti itu ya. Nah,
Ketika pada waktu itu supaya konsumsinya itu bisa rada netral, itu minum setengah gelas GMS tuh. Nah, itu akan banyak menetralisir kadar narkoba sehingga si kadar narkoba itu tidak diam di liver dan tidak diam di ginjal. Karena ketika kadar narkoba itu diam di ginjal dan diam di liver, atau mengendap di ginjal dan di liver, disitulah ada adiktif atau ketagihan. Begitu. Ya, siap, Boy. Atur nuhun pisan Abuya. Luar Sama-sama. biasa. Oke, hatur nuhun Ibu Rosita ya. Ini membuka wawasan kita semua juga ya tentang bagaimana cara menangani orang-orang yang dengan gangguan atau kecanduan ya. Oke, Boy. Di sini ada pertanyaan yang menarik nih dari Om Acek. Om Acek bisa gabung langsung dengan kita, Om. Silakan. Siap. Silakan, Om. Ini Bu, bagaimana itu si tangan seolah-olah bisa kayak ada magnetnya. Contoh, misalkan sebuah rokok gitu ya, ditempelin di tangan tuh malah diam ketika tangannya minggir. Apakah itu karena kekuatan otak melatihnya atau Kekuatan otak, Om Acek. Ya, bisa caranya seperti apa, Bu? Berlatihnya, Bu. Terima kasih. Salah satu cara memfungsikan bagaimana gelombang magnet itu bisa maksimal. Gelombang magnet itu bisa maksimal ketika lobus frontalis, lobus temporalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan cerebrum itu fungsional. Salah satu olah napas yang paling baik adalah olah napas otak. Jika magnet di dalam tubuh ini mau maksimal, seperti yang saya contohkan, misal nempel seperti ini gitu kan. Nah gitu. Nah misal seperti itu. Kan ini masalahnya. Ini kan bolpen ini plastiknya, tapi kan di dalamnya ada tuh. Ada logamnya, rekan-rekan sekalian ya. Berarti kan magnet mah nyedotnya kan logam gitu. Nah berarti di dalam tubuh saya itu misal kayak barusan. Nah itu magnetnya tinggi. Nah bagaimana? Salah satu memfungsikannya itu hanya dengan olah napas otak. Bisa dipahami ya. Jadi olah napas otak itulah yang membuat magnet di otak itu maksimal. Oke. Mana keterangan? Seperti gini. Cek. Dicontohkan lagi. Aduh, bisi bosannya masalahnya teh kan sama-sama saja ya. Jadi ini bisa nempel misalkan gitu ya, tanpa digenggam misalkan ini bisa nempel gitu. Tak bisa nyala gitu. Nah kan itu dari napas otak gitu. Oke, tarik napas dari hidung, kemudian seolah-olah kita menarik napas dari ujung-ujung jari yang rasanya itu dingin gitu kan. Kemudian kita masukkan ke otak gitu. Nah, di otak tersebut kemudian kita kumpulkan dan kita sebarkan ke tangan, kita sebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian kita keluarkan kembali melalui jari-jari tangan gitu. Dan indikasinya itu hangat di ujung-ujung ini. Nah, itu sebetulnya pengungsian magnet. Jadi untuk melatih magnet di tubuh kita adalah melatih rasa ketika kita menarik napas itu dingin, ketika kita mengeluarkan napas itu hangat. Nah, itu salah satu melatih magnet di tangan, di tubuh kita gitu loh. Nah, seperti itu. Nah, oleh Om Asep Jack tuh bisa sepertikan gitu ta. Nah, kayak gitu. Tuh Om Asep Jack tuh bisa menyepertikan seperti gitu. Nah, itu adalah dalam pemungsian dari olah napas otak gitu. Makanya orang-orang yang sering olah napas otak dipastikan itu magnetnya tinggi. Magnet kanuna naon oge. Masalahnya ada tarang ngalakukeun gitu. Itu masalahnya nama. Nah begitu Om Acek. Jadi ya, bagaimana nih? Dan seberapa kali itu udah gagal wae, Bu. Aja gagal wae ada 100 poin gitu ya. Dan jadi gini, menjelang 100 hari itulah gitu kan kekuatan itu akan ada gitu. Nah kan kayak seperti gitu. Dek dipiringkeun kamu lagi anggrek gitu. Jadi anggar we lelap gitu.
Nah, gitu. Nah, nah, misalkan seperti itu kan itu dari olah napas otak gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian harusnya udah bisa demo sebetulnya mau kelas Greek. Dan pan sok hoream teh judulna sudi gitu kan. Mending diberi duit teh jeung neangan duit jeung kudu kikituan mah. Padahal demo seperti itu akan lebih mempercepat dari kerja kita. Nu biasana teh gawe teh kudu sajam, nah da ieu mah 5 menit 10 menit cak geus gitu. Da kaburu sugesti manten kan gitu. Perlu rekan-rekan sekalian bukan kudu kuat di kadek dan lain sebagainya karena nahaon itu udah tepayukan duit tiba lagi wing begitu nama. Nya mah demo dihareupeun pasien we kayak gitu. Langsung sugestinya tuh seperti gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi intinya itu olah napas otak itu adalah olah napas di mana manusia itu memfungsikan gelombang elektromagnetiknya. Seperti itu. Begitu Om. Ya, Luar biasa. Luar biasa, Boy. Ya begitulah ternyata rekan-rekan ya. Kadang-kadang memang kita begini Bu, saya juga pernah coba ya nggak nyampe 100 hari akhirnya gagal lagi kan. Iya kan, Ternyata Boy ya. kalau olah napas tangan mah ini ditempelin aja seperti gini. Tuh. Kan gitu ya. Kan itu real gitu loh itu. Saya ambil dari atas kemudian saya tempelin. Kan itu real ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi karena tenaga dalam teka deuleu karena naon atuh da bisa bobohongan. Oke, mana nu kadeuleu kieu tenaga dalam mah. Tah nu kitu eta tenaga dalam. Gitu. Begitu Om Acek, yang gempol pasti bisa tuh. Jadi konsisten ya Bu ya 100 hari. Masalahnya susah untuk konsisten ya Bu latihan. Jadi ilmu bisa diuji coba lain dongeng wungkul. Jadi kan banyak orang itu yang ngomong saya punya tenaga dalam, efek TK murid dan di pengaruhan lo gitu. Kemudian mah bisa ngajungka kumaha di pengaruhan. Ya manuri ya terapkeun celek tuh hirup itu eta tenaga dalam. Itu Om Acek gitu demo Om Acek. Ya, Boy. Anjing menyanak pohon mah kapasen. Alah. Jadi susah sotel lamun teu dicoba-coba. Gitu. Ini mau dicoba terus mah bisa, pasti bisa demi Allah pasti bisa demi Allah demi Rasulullah pasti bisa. Nu teu bisa mah eta geus aya metablok tadi teh celek gitu. Oke, mangga Mas Troni. Oke, Bu, luar biasa ya tadi demo. Ini pasti nyata jelas sekali rekan-rekan karena kekuatan dari olah nafas ya. Masalahnya siap tidak rekan-rekan untuk konsisten seperti Buya yang dilakukan tadi oleh Buya untuk olah nafas begitu.